Selamat siang Pak Berto dan teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang standpoint theory. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Sandra Aurora, dan bersama teman saya, Siti Adelsa, Salwayorita, Adriano Putra, dan Raihan Fariza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari standpoint theory. Standpoint theory lahir dari pemikiran bahwa pengetahuan dan cara kita melihat dunia itu sebenarnya dipengaruhi oleh posisi sosial kita. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Sandra Harding dan kemudian diperluas oleh Julia Wood, terutama dalam konteks komunikasi. Para pengembang teori ini menyadari bahwa selama ini banyak pengetahuan, baik di masyarakat maupun dalam penelitian ilmiah, lebih sering berdasarkan sudut pandang kelompok yang dominan. Misalnya, laki-laki, orang berkuasa, atau kelompok mayoritas. Nah, teori ini muncul karena ada kegelisahan bahwa suara dari kelompok yang terasingkan atau terpinggir seperti perempuan, kelompok minoritas, atau kelas sosial rendah seringkali tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan yang valid. Harding kemudian berargumen bahwa justru kelompok yang tidak berada dalam posisi berkuasa memiliki pemahaman yang lebih tajam terhadap struktur ketidakadilan, karena mereka merasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, Julia Wood mulai menghubungkan gagasan tersebut dengan bidang komunikasi. Ia melihat bahwa pengalaman hidup seseorang, mulai dari pengalaman sehari-hari, pola interaksi, sampai relasi sosial, ikut membentuk cara mereka memahami dunia. Artinya, standpoint itu bukan sekedar identitas, tetapi cara pandang yang tumbuh dari pengalaman hidup yang dipengaruhi oleh posisi sosial. Dan teori ini berkembang karena semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa perspektif kelompok yang tidak dominan mampu memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang realitas sosial. Selain itu, teori ini hadir sebagai kritik terhadap anggapan bahwa pengetahuan itu selalu objektif dan netral. Harding dan Wood menunjukkan bahwa objektivitas seringkali hanya mencerminkan pengalaman kelompok yang dominan, sehingga banyak pengalaman penting dari kelompok lain terabaikan. Oleh karena itu, standpoint teori ini menegaskan bahwa setiap orang punya titik pijak yang berbeda, dan kita tidak bisa memahami realitas hanya dari satu perspektif saja. Nah, dari proses itulah teori ini akhirnya terbentuk. Berawal dari studi feminis, lalu berkembang menjadi teori komunikasi yang kritis dan lebih luas. Dan sampai sekarang standpoint teori ini menjadi salah satu teori penting yang membantu kita memahami mengapa orang dengan latar belakang sosial berbeda bisa melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori yang kami gunakan, yaitu standpoint theory. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Harding dan Julia Wood, dan pada dasarnya membahas bagaimana pengalaman hidup dan posisi sosial seseorang memengaruhi cara mereka memahami dunia. Standpoint theory berangkat dari ide bahwa setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda, karena pengalaman sosial yang kita alami juga berbeda. Misalnya, seseorang yang berasal dari kelompok yang kurang dominan, seperti perempuan, kelompok minoritas, atau orang yang sering mengalami ketidaksetaraan, biasanya lebih mampu melihat masalah sosial secara kritis. Hal ini terjadi karena mereka mengalami langsung bentuk ketidakadilan yang mungkin tidak dirasakan oleh kelompok yang lebih dominan. Harding menyebut ini sebagai strong objectivity, yaitu gagasan bahwa pengetahuan yang lebih lengkap sering justru datang dari kelompok yang tidak punya banyak kekuasaan. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika terjadi bias gender di kelas, misalnya dosen lebih sering menunjuk mahasiswa laki-laki,
Mahasiswa perempuan mungkin lebih cepat menyadari hal itu karena pengalaman sosial mereka membuat mereka lebih sensitif terhadap ketimpangan. Sementara itu, mahasiswa laki-laki mungkin tidak melihat ada masalah karena mereka tidak mengalami hal yang sama. Contoh lain, mahasiswa perantau biasanya lebih memahami tantangan biaya hidup atau adaptasi lingkungan. Sementara, mahasiswa yang tinggal dengan keluarga mungkin tidak merasakan hal yang sama. Dari sini terlihat bahwa standpoint sangat memengaruhi cara seseorang melihat realitas. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika terjadi bias gender di kelas, misalnya dosen lebih sering menunjuk mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan mungkin lebih cepat menyadari hal itu karena pengalaman sosial mereka membuat mereka lebih sensitif terhadap ketimpangan. Sementara itu, mahasiswa laki-laki mungkin tidak melihat ada masalah karena mereka tidak mengalami hal yang sama. Contoh lain, mahasiswa perantau biasanya lebih memahami tantangan biaya hidup atau adaptasi lingkungan. Sementara, mahasiswa yang tinggal dengan keluarga mungkin tidak merasakan hal yang sama. Dari sini terlihat bahwa standpoint sangat memengaruhi cara seseorang melihat realitas. Oke, sekarang kita masuk ke asumsi teorinya. Yang pertama itu adalah perempuan dan laki-laki mempersepsikan dunia secara berbeda. Jadi, salah satu konsekuensi dari perbedaan pengalaman dan aktivitas yang berasal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin atau gender, terutama kan setelah adanya revolusi industri yang memisahkan ranah laki-laki dan ranah perempuan. Nah, ini mengakibatkan pemolesan gender ini yang pada gilirannya menghasilkan perlakuan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda, di mana anak laki-laki cenderung menciptakan kata-kata yang berpusat pada persaingan, sementara anak perempuan fokus pada hubungan dan kekhawatiran atas keselamatan. Lalu yang kedua yaitu sistem persepsi laki-laki mendominasi. Jadi karena laki-laki secara politik dan sosial itu bisa dibilang saat ini itu lebih dominan. Cara pandang dan sistem bahasa mereka menjadi standar atau utama dalam masyarakat. Jadi kayak kita di bermasyarakat pasti standar kita tuh dilihat dari laki-laki. Pengalaman dan cara pandang alternatif perempuan dianggap sebagai pandangan yang sekunder atau kurang penting. Akibatnya laki-laki itu seringkali yang bertanggung jawab buat menamai atau melabeli kehidupan sosial di manapun mereka. Lalu yang ketiga adalah asumsi ketiga, yaitu perempuan menerjemahkan model pemikiran mereka ke dalam sistem ekspresi laki-laki yang sudah ada. Agar dapat berpartisipasi dan didengar dalam masyarakat, perempuan harus memaksakan diri mereka untuk menggunakan bahasa dan cara berpikir yang diciptakan dan lebih cocok untuk laki-laki. Kita bisa ambil contoh seperti kita ingin diterima oleh semua orang. Nah, jadi kita tuh harus mengubah cara bahasa kita dari yang tadi feminim harus beranjak menyesuaikan dengan sistem yang laki-laki gunain gitu. Perempuan tuh jadi harus menjalani proses yang bisa dibilang sangat melelahkan. Kan hitungannya mereka mengambil ide yang didasarkan pada pengalaman yang berbeda. Laki-laki punya pengalaman beda yang dari perempuan. Feminist standpoint wrote in Philosophies. Feminim standpoint teori berawal dari gagasan Hegel dan Marx tentang bagaimana posisi sosial membentuk cara seseorang memahami realitas. Nancy Hartsock kemudian mengembangkan teori ini untuk menjelaskan relasi perempuan dan laki-laki, menekankan bahwa pengalaman perempuan perlu diakui karena posisi mereka dalam struktur sosial berbeda dari laki-laki. Pada awal 90-an, Julia Wood membawa VST ke studi komunikasi dan menunjukkan bahwa perilaku komunikasi perempuan dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan kekuasaan, bukan oleh sifat biologis. Melalui VST, peneliti melihat bahwa kelompok yang terpinggirkan memiliki sudut pandang unik yang membantu memahami bagaimana struktur sosial memengaruhi cara mereka berkomunikasi. Selanjutnya ada Women as a Marginalized Group. Feminist standpoint theory menegaskan bahwa kelompok subordinat harus berjuang memahami realitas sosial
dan perjuangan ini memberi mereka sudut pandang yang lebih jelas dibanding kelompok dominan. Karena mereka melihat sekaligus mengalami ketidakadilan, sudut pandang kelompok tertindas dianggap lebih lengkap. VST juga berlandaskan 4 keyakinan. Pengetahuan selalu bersifat sosial dan tidak objektif. Pengalaman perempuan berbeda dari laki-laki dan menghasilkan pola komunikasi yang berbeda. Pengalaman perempuan penting untuk diteliti dan hanya perempuan yang dapat menafsirkan pengalaman mereka sendiri. Perbedaan lokasi sosial ini terlihat dari riset. Misalnya, laki-laki dan perempuan menafsirkan pelecehan seksual secara berbeda dengan menempatkan perempuan sebagai titik awal analisis. PST memberi perspektif baru untuk memahami komunikasi dari sudut kelompok yang terpinggirkan. Knowledge from nowhere versus local knowledge. PST menolak anggapan bahwa pengetahuan itu netral dan universal. Menurut Harding dan Haraway, apa yang dianggap kebenaran objektif sebenarnya adalah perspektif kelompok dominan yang memiliki kuasa menentukan makna dan membentuk gambaran dunia. VST menegaskan bahwa semua pengetahuan bersifat lokal dan dipengaruhi posisi sosial. Karena itu, setiap pandangan adalah parsial. Namun, VST berargumen bahwa perspektif kelompok marginal justru sering lebih jernih karena mereka mengalami langsung ketidakadilan dan relasi kuasa yang sering disembunyikan oleh kelompok dominan. Posisi ini mereka mampu melihat struktur sosial secara lebih kritis dan akurat dibandingkan kelompok yang berkuasa. Nah, selanjutnya kita ada mengambil dari sudut pandang pemikiran dari seorang feminis berkulit hitam. Jadi sudut pandang ini diusung oleh sosiolog bernama Patricia Hill Collins yang menyatakan bahwa perempuan Amerika berada di posisi sosial yang unik, sering disebut sebagai orang luar di dalam. Jadi mereka tuh mengalami penindasan yang saling terkait, baik dari segi ras maupun gender. Dari posisi sosial ini, Collins itu menjelaskan 4 kriteria kolektif yang digunakan oleh perempuan kulit hitam untuk memvalidasi dan membenarkan pengetahuan mereka. Pertama, pengalaman hidup dianggap sebagai tolak ukur utama untuk kredibilitas dan kebenaran. Yang kedua adalah dialog yang digunakan untuk menguji klaim pengetahuan. Dan yang ketiga ada etika kepedulian atau ethic of caring, di mana emosi dan nada suara sama pentingnya dengan kata-kata itu sendiri. Dan yang keempat itu adalah etika akuntabilitas pribadi, di mana validitas klaim pengetahuan seseorang juga mengevaluasi karakter, nilai, dan etika individu tersebut. Collins tuh nggak ngeklaim bahwa sudut pandang ini tuh yang terbaik. Dia cuma menekankan bahwa ketika ide-ide divalidasi melalui pemikiran feminis kulit hitam atau misal kelompok yang tertindas atau minoritas lainnya, ide-ide tersebut menjadi kebenaran yang paling tidak objektif. Dengan kata lain, pandangan ini tidak hanya memberikan suara pada pengalaman perempuan kulit hitam, tetapi juga membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas tentang keadilan sosial dan pengetahuan. Jadi Collins itu pengen memperlihatkan nih dari pendekatan ini pentingnya mendengarkan suara-suara yang sering terpinggirkan atau minoritas dalam diskusi akademis atau sosial, sama seperti kita juga bebas berpendapat di forum group discussion gitu. Oke, paradigma, tradisi, dan evaluasi teorinya adalah paradigma yang kita pilih adalah objektif, tradisi yang dipakai adalah critical tradition, dan evaluasi teorinya adalah utility. Jadi kegunaan dari teori ini telah menjadi inti dari penilaian, di mana kritik terhadapnya terutama diarahkan pada ensialisme, yaitu anggapan bahwa teori ini tidak mampu menampung perbedaan di antara para perempuan, sehingga membatasi penggunaannya pada kelompok yang besar. Akan tetapi, para pendukung dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa teori ini menyediakan struktur yang kokoh untuk menghasilkan pemahaman yang lebih tepat dengan berfokus pada pengalaman kelompok yang terpinggirkan. Kegunaannya apa? Yaitu dipertahankan melalui pernyataan bahwa teori ini tidak menganggap adanya perbedaan mendasar antara jenis kelamin, tetapi lebih menekankan bagaimana keadaan sosial dan budaya yang beragam menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.